या पोर्ट की तरफ देखा तो याद रखना। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Catrapati. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pemukiman penduduk yang ada di tepi pantai negara Sri Lanka. Ternyata pemukiman tersebut dibangun oleh orang India yang pergi ke Sri Lanka secara ilegal. Suatu hari seorang emak bernama Parvati tengah menceritakan kisah Catrapati kepada kedua orang putranya yang bernama Shivaji dan Ashok. Parvati menjelaskan kepada mereka bahwa Catrapati adalah orang yang selalu hidup untuk masyarakat. Usut punya usut, ternyata Shivaji bukanlah anak kandung dari Parvati, melainkan dia adalah anak tiri Parvati. Namun walaupun demikian, Parvati tidak pernah membeda-bedakan kasih sayang kepada kedua putra tercintanya. Parvati menyayangi Shivaji seperti anak kandungnya sendiri. Begitulah dengan Shivaji, dia sangat menyayangi Parvati seperti emak kandungnya sendiri. Suatu ketika Shivaji berkata kepada emaknya itu bahwa jika nanti dia sudah besar, dia akan membuatkan rumah yang sangat besar kepada emaknya tersebut. Dia juga berjanji akan memperlakukan emaknya seperti seorang ratu. Parvati tentu saja senang mendengar hal tersebut. Dia lalu memberikan Shivaji sebuah kalung, hasil buatan tangannya sendiri. Namun Ashok yang kesal dan cemburu melihat perhatian emaknya itu kemudian mendorong Shivaji hingga tersungkur ke belakang. Parvati lalu memeluk Ashok dan juga Shivaji. Dia meminta kepada mereka untuk hidup bergandengan dan saling menjaga satu sama lain. Beberapa hari kemudian Shivaji datang menemui Parvati dan memberikan 2 buah mangga. Shivaji mengetahui bahwa emaknya tersebut menyukai mangga. Parvati senang kemudian bertanya kepada Shivaji dari mana dia mendapatkan 2 mangga tersebut. Dari kejauhan Ashok mengatakan kepada emaknya bahwa mangga itu didapat Shivaji setelah mencuri dari kebun Santana. Shivaji menegaskan kepada emaknya bahwa dia tidak pernah mencuri mangga tersebut. Tapi Parvati yang tak percaya meminta Shivaji untuk segera bersumpah. Namun Shivaji malah diam saja. Hal itu kemudian membuat Parvati menjadi kesal dan menggebuk Shivaji berkali-kali. Shivaji lalu pergi dari sana. Di sore harinya Shivaji yang tak kunjung kembali ke rumah membuat Parvati menjadi sangat cemas. Dia menunggu kedatangan Shivaji di depan rumahnya, namun tak lama kemudian Santana lewat di hadapan Parvati. Parvati meminta maaf kepada Santana karena anaknya Shivaji telah mencuri beberapa mangga di kebunnya. Tapi Santana justru mengatakan bahwa Shivaji tidak pernah mencuri. Dia bekerja di ladangku dan dia meminta beberapa buah mangga sebagai upahnya. Parvati kini merasa sangat bersalah karena telah memukul Shivaji tanpa mengetahui kebenarannya. Dia lalu mencari Shivaji hingga ke tepi pantai. Di sana Parvati melihat Shivaji yang tengah menangis. Parvati lalu menghampirinya dan meminta maaf. Parvati menanyakan kepada Shivaji mengapa dia saat itu tidak mau bersumpah. Shivaji lalu mengatakan kepada emaknya itu bahwa mau dia bersumpah atau tidak, dia akan selalu mengatakan sebuah kebenaran, ujar Shivaji. Kata-kata Shivaji itu membuat hati Parvati terharu dan menangis. Dia lalu mengajak Shivaji untuk segera kembali ke rumah. Namun Shivaji malah menolaknya. Dia mengatakan kepada Parvati bahwa saat ini dia hanya ingin tidur di pangkuannya. Singkat cerita, para penduduk asli Sri Lanka menuntut untuk para imigran gelap itu untuk kembali ke tempat asalnya. Mereka membakar semua gubuk yang ada di pemukiman tersebut. Hal itu membuat Shivaji dan Parvati kini terpisah. Shivaji ditarik oleh seseorang untuk segera naik ke perahu. Dia terus memanggil dan meneriaki nama Parvati. Di sisi lain, Ashok sebenarnya melihat Shivaji dari kejauhan, namun bukannya segera memberitahukan hal itu pada ibunya. Ashok justru mengalihkan perhatian ibunya dengan mengatakan bahwa Shivaji terjebak dalam rumah mereka yang sudah terbakar. Parvati syok dan hanya bisa menangis histeris. Dia mengira Shivaji pasti telah tewas terbakar. Tak lama kemudian Shivaji yang ada di kapal tak sengaja melihat emaknya yang sedang menangis. Dia berusaha untuk pergi ke sana, tapi semua penumpang menahan Shivaji dan memintanya untuk tetap berada di kapal. Shivaji kini benar-benar berpisah dengan emaknya. Dia sedih dan selalu termenung di atas kapal, hingga seorang anak bernama Badra memberikan sebuah makanan. Setelah berhari-hari berombang-ambing di lautan, kini rombongan Shivaji telah sampai di pelabuhan Pizar.
Sesampainya di sana, ternyata mereka malah dijual kepada seorang don bernama Bajirao yang berasal dari Bihar. Bajirao itu adalah orang yang menjalankan bisnis ilegal di pelabuhan tersebut. Dia akan menjadikan para pengungsi sebagai budak dalam melancarkan bisnisnya. Para pengungsi itu diminta untuk menandatangani sebuah surat kosong, namun Santana malah menolaknya. Dia menentang keputusan Bajirao karena dia tahu ketika mereka menandatangani surat tersebut, maka mereka akan sepenuhnya menjadi budak Bajirao dan Bajirao bisa semena-mena terhadap dirinya. Bajirao yang tentu saja kesal kemudian menyuruh algojonya yang bernama Katraj untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Santana. Katraj lalu membawa anak Santana ke tengah lapangan. Dia lalu menghabisi anak Santana itu dengan sangat brutal. Kekejaman Katraj membuat semua orang yang ada di sana takut dan tunduk kepada Bajirao. Bajirao kemudian menjelaskan kepada mereka semua tentang tugas apa yang harus mereka lakukan. Bajirao meminta mereka untuk mengirim barang ilegalnya dan tak boleh ada yang ketinggalan ataupun rusak. Jika mereka sampai melanggarnya, maka Bajirao lah yang akan menghabisi mereka. Shivaji bersama orang-orang yang lain terpaksa manut menuruti perintah Bajirao. Hari demi hari mereka lewati dengan penuh kekerasan. Mereka terpaksa harus berselih dengan penduduk di sana maupun anggota kepolisian. Singkat cerita, 12 tahun telah berlalu dan Shivaji telah tumbuh menjadi anak yang lebih dewasa. Suatu ketika kapal milik Shivaji dibajak oleh beberapa orang. Mereka semua yang ada di sana ditangkap dan hendak dijadikan makanan hiu. Namun Shivaji yang gesit berhasil meloloskan dirinya dari ancaman hiu tersebut dan melibas habis semua perompak yang ada di kapal. Shivaji berhasil menyelamatkan Badram, Ajay, dan dua teman yang lain. Shivaji berhasil mendarat dengan selamat dan langsung disambut oleh adik perempuan Ajay di kamp penampungan Bajirao. Di kamp penampungan tersebut, Shivaji dan lainnya adalah keluarga. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Seperti biasanya, setelah pulang bekerja, Shivaji dan teman-temannya langsung berangkat menuju warung Santana. Di sana terlihat seorang bocil buruh waktu bernama Sori. Tak hanya bekerja buruh waktu di warung Santana, Sori juga terkadang bekerja sebagai tukang pijat Katraj di sana. Semua itu Sori lakukan hanya untuk memenuhi kehidupannya bersama Laksmi, sang emak yang tak dapat melihat. Kedekatan Sori bersama Laksmi, ibunya, membuat Shivaji mengingat kembali kenangan bersama Parvati, emak angkatnya. Shivaji terus mencari keberadaan Parvati dengan pergi ke kantor pemerintahan. Beberapa waktu kemudian, Shivaji dan teman-temannya kini akan menerima uang gaji. Katraj yang ada di sana mengatakan kepada Ajay bahwa dia ingin sekali menjajah tubuh adik Ajay. Kata-kata Katraj itu membuat Shivaji menjadi kesal. Dia mengepalkan tangannya dan ingin menghajar Katraj. Tapi Ajay dan teman-temannya yang lain langsung membawa Shivaji keluar dari sana. Ajay memarahi tindakan Shivaji yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Dia tak ingin karena ulah Shivaji mereka semua bisa tewas di tangan Katraj. Di sisi lain, Bajirao ternyata sedang mengajukan dirinya untuk menjadi anggota dewan. Namun salah satu menteri yang bernama Appalanayudu menolak permintaan Bajirao dengan sangat halus. Menteri tersebut menganggap bahwa Bajirao tidak cocok menjadi seorang dewan. Apalagi dia adalah seorang mafia yang berasal dari Bihar. Bajirao tak terima dengan keputusan tersebut. Dia lalu menampar menteri di hadapan semua orang. Ketua menteri yang melihat hal tersebut lalu memarahi Bajirao. Namun Bajirao malah menampar ketua menteri tersebut. Ketua menteri yang kesal kemudian memastikan bahwa Bajirao tidak akan pernah menjadi seorang dewan. Bajirao yang mengetahui hal tersebut kemudian menghubungi kakaknya yang bernama Ras Bihari. Ras Bihari yang mendapatkan laporan itu merasa geram. Dia kemudian bertindak dan keesokan harinya ketua menteri telah ditemukan tewas. Appalanayudu kini sangat ketakutan. Dia tak berani menentang Bajirao dan akan memberikan persetujuan untuk menyalonkan diri menjadi anggota dewan. Suatu hari Shivaji datang ke kantor imigrasi untuk menanyakan keberadaan emaknya. Pegawai di sana yang bernama Nelu kemudian mengambil dokumen data-data imigran yang telah tercatat. Dan benar saja ternyata emaknya Shivaji memang ada di data itu. Akan tetapi pihak imigrasi sama sekali tak mengetahui di mana lokasi saat ini Parvati berada. Shivaji kemudian meminta Nelu untuk memberikannya foto Parvati. Namun saat dia ingin mengambilnya, tangan Shivaji menyentuh tangan Nelu yang akhirnya membuat Nelu jatuh cinta padanya. Asik. Sementara itu adik Ajay yang berada di dalam bus ternyata dijahili oleh seorang pria hingga membuatnya menangis.
Si Faji dan teman-temannya yang mengetahui hal tersebut langsung naik pitam mencari siapa pelakunya. Satu persatu telapak tangan para penumpang diperiksa oleh si Faji. Pelaku yang ketakutan lalu memutuskan untuk melarikan diri. Namun apesnya, si Faji berhasil mendapatkannya. Si Faji menggeret orang itu ke tukang cukur untuk digunduli. Tapi di tengah proses tersebut, si Faji baru menyadari bahwa foto emaknya itu telah hilang. Si Faji lalu kembali ke dalam bus dan mencari, namun di sana sama sekali tak menemukan foto tersebut. Ternyata foto itu berada di tangan pria yang digunduli tadi. Pria itu berkata bahwa ini adalah foto ibuku. Tidak ada satupun yang bisa merebutnya dariku, ujar pria gundul tersebut. Usut punya usut, ternyata pria itu adalah Asok. Beberapa waktu kemudian terlihat Parvati yang sedang melakukan upacara untuk mengenang kematian si Faji. Parvati selalu melakukan upacara itu setiap tahunnya. Tak lama kemudian Asok datang menemui Parvati. Parvati mengatakan kepada Asok mengapa dia bisa botak demikian. Asok lalu mengatakan kepada emaknya bahwa dia sengaja botak untuk memperingati kematian si Faji. Asok sengaja menyembunyikan kebenciannya di depan emaknya sendiri. Parvati kemudian meminta Asok untuk segera menghanyutkan kendi yang berisi air Gangga tersebut ke laut. Parvati berharap air sungai Gangga yang di dalam kendi bisa memenangkan arwah si Faji. Asok sangat kesal melihat perhatian dan kasih sayang emaknya itu kepada si Faji. Dia bersumpah akan menghancurkan kasih sayang mereka berdua. Asok lalu membuat kendi itu dengan melemparkan ke laut. Keesokan harinya, Nelu datang ke kamp penampungan dan bertemu dengan si Faji. Dia mengatakan kepada si Faji bahwa kehadirannya di sini untuk memberikan surat kakaknya dari Suri kepada Laksmi. Kakaknya Suri ingin agar Laksmi bisa dibawa ke tempatnya, yaitu Dubai, agar matanya itu bisa diobati. Namun Laksmi sudah pasrah terlebih dahulu. Dia yakin bahwa Katraj tidak akan mengizinkan dia bersama Suri pergi ke kamp penampungan ini. Si Faji lalu berjanji akan membuat Laksmi dan Suri bisa pergi dari sini. Si Faji lalu pergi menemui Katraj dan menyampaikan maksud kedatangannya. Katraj yang mendengar hal tersebut tidak mengizinkan Laksmi dan Suri pergi ke kamp penampungan ini. Dia mengatakan kepada si Faji, jika Katraj pergi dari sini, lantas siapa yang akan menggantikannya untuk memijat diriku, hah? Si Faji lalu mengajukan dirinya untuk menggantikan posisi Suri. Dia lalu dites untuk memijat badannya Katraj. Dan setelah beberapa waktu, Katraj pun mengizinkan Laksmi dan Suri untuk pergi dari sini. Dan si Faji yang akan menggantikan Suri untuk memijat dirinya. Keesokan harinya Suri sangat senang sekali karena sebentar lagi dia dan ibunya akan pergi ke Dubai. Si Faji yang melihat kebahagiaan Suri kemudian pergi ke pasar untuk membelikan Suri beberapa baju yang baru. Namun kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama, tiba-tiba saja Katraj datang bersama anak buahnya dan melarang Suri pergi dari sana. Suri yang heran kemudian bertanya kepada Katraj, ada apa? Ada apa ini paman? Bukannya engkau kemarin sudah memberikanku izin? Lantas kenapa sekarang kamu tidak membolehkanku pergi? Katraj lalu menjawab pertanyaan Suri jika dia memberikan izin kepada Katraj kemarin bukan untuk hari ini. Hari ini berbeda dengan kemarin dan aku melarangmu pergi dari sini. Katraj lalu memegang tangannya Suri dan hendak membawanya pergi. Tapi Suri yang kesal menggigit tangan Katraj hingga membuatnya marah. Suri lalu pergi dari sana tapi Katraj melempar besi kepada Suri. Besi itu mengenai Suri dan membuat Suri jatuh hingga sekarat. Katraj lalu mengultimatum mereka semua, jika kalian berani menyelamatkan Suri, maka aku tak akan segan untuk menghabisi kalian semua. Katraj meminta mereka untuk tidak berani menentang keputusannya. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang yang ada di sana hanya mampu bersedih dan meratapi kemalangan Suri. Di saat bersamaan Laksmi terus memanggil nama Suri, tapi semua orang yang di sana tidak ada yang menanggapi ucapan Laksmi. Mereka tidak ingin Laksmi mengetahui apa yang sekarang menimpa Suri. Tak lama kemudian si Faji telah kembali dari pasar. Ia ingin memberi baju baru itu kepada Suri, namun dia langsung murka ketika melihat Suri yang sudah jatuh sekarat. Badrats yang mengetahui si Faji murka langsung berlari untuk menahannya. Sabarlah si Faji, sabar. Kau tidak boleh menentang Katraj sekarang. Jika kau berani menentangnya maka Katraj pasti akan menghabisi kami semua, ujar Badra. Tapi si Faji yang kadung termakan emosi sama sekali tak peduli dengan peringatan Badra. Dia bersama Ajay dan teman-temannya langsung berjalan mendekati Suri. Di saat si Faji ingin memeriksakan keadaan Suri, tiba-tiba saja salah satu anak buah Katraj menghalangi tangannya. Si Faji yang murka lalu kemudian meremet kaki orang itu hingga pengkor.
Katrats yang mengetahui hal itu tentu saja diam begitu saja. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Shivaji dan teman-temannya. Pertikaian pun tak dapat dihindari. Shivaji berhasil memukul Katrats hingga membuatnya kelelahan. Namun Katrats yang kuat berhasil membuat posisi Shivaji kini terpojok. Ternyata perkelahian Shivaji dengan Katrats itu juga disaksikan oleh Ashok yang ada di sana. Shivaji yang terdesak kemudian merogoh-rogoh pasir dan menemukan sebuah kendi. Katrats selalu digebuk dengan kendi tersebut. Shivaji lalu memanfaatkan momen tersebut untuk menghabisi Katrats. Keesokan harinya, Menteri Appalanayudu memanggil Shivaji ke hadapannya. Dia meminta Shivaji untuk bergabung dengannya. Namun Shivaji menolak permintaan tersebut. Dia mengatakan kepada Appalanayudu, "Kau adalah orang yang sama seperti Bajirao. Aku tidak akan bergabung dengan kelompokmu," ujar Shivaji. Berita kematian Katrats tentu membuat Bajirao murka. Di malam harinya, Bajirao menyerang kamp pengungsian itu untuk menangkap semua anak-anak yang ada di sana. Badra juga terlihat membantu Bajirao untuk menangkap anak-anak di sana. Namun ternyata itu adalah siasat Badra untuk melindungi beberapa anak yang berhasil diselamatkannya. Bajirao yang mengetahui bahwa Badra telah menyembunyikan beberapa anak tentu saja marah. Dia mengambil kapaknya saat itu juga dan membajok Badra. Shivaji yang melihat kondisi Badra sekarat langsung berlari menghampirinya. Dia sangat-sangat sedih dengan apa yang menimpa Badra. Dan tak lama kemudian Badra pun tewas di pangkuan Shivaji. Kematian Badra membuat Shivaji menjadi gelap mata. Dia murka dan tak takut lagi kepada Bajirao. Shivaji lalu menghajar semua anak Bajirao hingga tak berdaya. Dia lalu menyerang Bajirao dan membunuhnya dengan sangat tragis. Shivaji lalu membawa mayat Bajirao ke hadapan Menteri Appalanayudu. Dia mengatakan kepada Appalanayudu bahwa saat ini dia adalah penguasa dari wilayah Bajirao. Dia mengultimatum Naidu agar tidak mengganggu wilayahnya kelak. Naidu yang ketakutan berjanji bahwa dia tidak akan mengusik orang-orang dan di wilayah Shivaji. Shivaji lalu pergi dari sana dan mengumumkan kepada orang yang ada di kamp penampungan bahwa saat ini dia adalah pemimpin di wilayah ini. Dia meminta kepada masyarakatnya untuk tidak lagi tunduk kepada kejahatan. Tidak ada lagi yang bisa merebut kebebasan kalian. Kalian berhak melakukan apapun yang kalian inginkan. Lakukan dan aku akan melindungi kalian. Santana sangat senang dengan kebebasan tersebut. Dia berterima kasih kepada Shivaji dan mengatakan bahwa saat ini Shivaji bukanlah Shivaji yang dulu, melainkan dia adalah Chhatrapati, pelindung masyarakat. Semua orang yang ada di sana langsung bergemuruh dan bersorak untuk Shivaji. Ashok yang ada di kerumunan itu jadi semakin benci terhadap Shivaji. Kini masyarakat memberikan julukan Chhatrapati kepada Shivaji. Shivaji yang resmi menjadi penguasa di wilayah Bajirao tentu juga menguasai bisnis-bisnis milik Bajirao. Dia sukses mengembangkan bisnisnya itu dan berhasil melegalkannya juga. Shivaji meminta anak buahnya untuk menyirami semua barang-barang ilegal milik Bajirao dengan bensin. Shivaji ingin memusnahkan semua barang selundupan tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Ras Bihari datang untuk mengambil alih semua bisnis dan wilayah Bajirao. Tapi Chhatrapati tanpa banyak bacot langsung mengeluarkan granat yang ada di sakunya dan meledakkan semua barang-barang ilegal milik Bajirao. Ras Bihari kaget melihat keberanian Shivaji. Di tempat lain, Parvati terus-menerus mendoakan Shivaji. Hal itu membuat Ashok menjadi semakin benci. Dia lalu bekerja sama dengan Ras Bihari untuk menghabisi Shivaji. Keesokan harinya, Ashok datang melecehkan adiknya Ajay. Para warga yang ada di sana tentu saja marah, begitu pula Shivaji dan teman-temannya. Ashok lalu meminta kepada mereka jika mereka ingin membunuhnya, silahkan saja. Dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Ibunya meninggal karena dirinya sempat dipermalukan. Shivaji yang mendengar hal itu kini merasa bersalah dan meminta maaf. Mereka lalu berkenalan dan pada saat itu Ashok mengakui dirinya sebagai Akas. Shivaji lalu memberikan Akas sebuah pekerjaan. Singkat cerita, Akas berkata kepada Shivaji bahwa dia telah menemui keberadaan ibu Shivaji. Akas selalu meminta Shivaji untuk pergi ke alamat yang ada di kertas. Sesampainya di sana, ternyata Shivaji sudah ditunggu-tunggu oleh anak buah Ras Bihari. Mereka menembaki Shivaji dengan sangat brutal. Namun Shivaji berhasil menghabisi mereka satu persatu. Di sisi lain, Akas terlihat sangat bahagia karena mengira bahwa saat ini Shivaji pasti telah tewas. Dia lalu menghubungi seorang yang ada di sana, namun Shivaji malah mengangkatnya dan mengatakan kepada Akas bahwa Chhatrapati masih hidup. Akas terkejut mendengar kata-kata tersebut dan tak lama kemudian Shivaji datang menemui Akas dengan sangat murka. Akas selalu memperkenalkan dirinya yang sebenarnya bahwa dia adalah Ashok, bukanlah Akas. Shivaji yang mendengar hal tersebut kini sangat bahagia. Dia sama sekali tak menyangka bahwa adiknya masih hidup.
Namun Ashok yang mendengar kata-kata itu menjadi kesal dan menyanggah bahwa dia bukanlah adik Shivaji. Kita memang berasal dari kecebong yang sama, tapi kita lahiri ibu yang berbeda. Shivaji lalu mengatakan kepada Ashok bagaimana kabar emaknya itu. Dia juga akan memberikan segalanya jika Ashok mau mempertemukan dia dengan emaknya. Namun Ashok yang membenci Shivaji tentu saja menolaknya. Asal kau tahu ya, aku sudah dari kecil membenci dirimu karena emakku justru sangat menyayangimu, ujar Ashok. Ashok berniat untuk mempermalukan Shivaji di depan emaknya sendiri. Dia melakukan sebuah sandiwara dengan menghubungi emaknya. Ashok mengatakan kepada Parvati bahwa saat ini dia melihat seorang laki-laki bernama Chhatrapati sedang menghabisi seorang gadis. Dia juga mengatakan kepada Parvati jika saat ini ia sangat takut sekali karena Chhatrapati akan menghabisi dirinya. Ashok lalu menembak dirinya sendiri agar membuat emaknya percaya bahwa itu adalah ulah dari Chhatrapati. Shivaji tentu saja shock melihat Ashok yang sudah bersimbah darah. Dia ingin membawa Ashok ke rumah sakit, tapi Ashok menolaknya. Dia mengatakan bahwa saat ini emaknya sudah mengetahui kebusukan Chhatrapati dan emaknya pasti tidak akan pernah memaafkannya. Ashok yang kini tak sadarkan diri langsung dibawa Shivaji ke rumah sakit. Shivaji sengaja tidak pergi dari sana hanya untuk menunggu emaknya datang. Dan tak lama kemudian Parvati pun tiba. Shivaji yang merindukannya hanya bisa bersedih tanpa bisa memeluknya. Parvati lalu menangis melihat Ashok. Seseorang yang menunjukkan kepada Parvati bahwa laki-laki di sana adalah Chhatrapati. Parvati langsung memarah-marahinya tanpa mengetahui bahwa orang tersebut adalah Shivaji, putranya sendiri. Parvati juga mengatakan bahwa nama Chhatrapati itu tidak pantas berada pada seorang pembunuh seperti dirinya. Shivaji hanya bisa terdiam dan tak mengatakan satu kata apapun. Beberapa hari kemudian Shivaji melakukan penyelidikan kepada Parvati dan mengetahui bahwa sekarang emaknya itu hidup susah dan hanya mengandalkan catering seseorang untuk bertahan hidup. Dia juga menyaksikan emaknya yang diamanahi oleh orang yang memesan catering tersebut. Mengapa sampai sekarang makanannya belum juga jadi? Parvati yang kelabakan dengan semua pekerjaannya kemudian pingsan karena kelelahan. Saat itu juga dengan senyuman yang lebar Shivaji menggantikan peran emaknya dan mengerjakan semua pesanan tersebut. Shivaji terlihat sangat bahagia karena dia kembali mengingat kenangan indah bersama emaknya dulu. Shivaji meminta Nelu untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah membantu Parvati menyelesaikan cateringnya. Kini Shivaji bingung bagaimana caranya agar dia bisa membuat hidup emaknya jauh lebih berarti. Dia tahu bahwa Ashok tak mungkin mau menerima bantuan langsung dari dirinya. Ajay dan teman-teman Shivaji yang memiliki ide kemudian datang ke kantor pemerintahan. Mereka meminta agar proyek pembangunan jembatan diserahkan kepada orang yang bernama Ashok. Namun pegawai yang ada di sana tentu saja menolak permintaan tersebut. Tapi ketika Shivaji datang menatapnya, nyali orang itu seketika ciut dan sepakat untuk menyerahkan proyek itu kepada Ashok. Agar tidak dicurigai oleh Ashok, Shivaji kemudian memanggil Apala Naidu dan memintanya untuk menyerahkan proyek itu kepada Ashok. Ashok heran mengapa pejabat sekelas menteri mau menyerahkan proyek sebesar ini kepada amatiran seperti dirinya. Naidu lalu menjelaskan bahwa ini adalah bentuk apresiasi kepada Ashok karena berani melawan Shivaji. Ashok yang mendengar hal tersebut kini jadi semakin bersemangat karena kebencian terhadap Shivaji mendapat dukungan penuh dari menteri. Padahal aslinya Apala Naidu yang mengatakan semua itu karena perintah Shivaji. Dia lalu melapor kepada Shivaji bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Shivaji berharap dengan diserahkan proyek itu kepada Ashok maka dia bisa membuat kehidupan emaknya jadi semakin layak dan memenuhi janjinya untuk membangunkan emaknya itu rumah yang mewah. Dan benar saja beberapa bulan kemudian Ashok sudah menjadi orang kaya. Dia lalu petantang petenteng menemui Shivaji dan mengundangnya dalam acara peresmian rumah mewahnya tersebut. Shivaji tentu saja sangat bersemangat. Dia sudah tak sabar melihat emaknya tinggal di sana. Shivaji dan teman-temannya lalu hadir memenuhi undangan tersebut. Tapi baru saja tiba di sana, Ashok langsung mencegat mereka. Ashok mengatakan kepada Shivaji bahwa dia tak menerima kedatangannya, apalagi menerima kado dari Shivaji yang dibeli dengan uang yang haram. Ashok juga mengingatkan Shivaji bahwa saat ini Ashoklah orang yang sudah memenuhi janjinya Shivaji kepada emaknya. Dulu kau berjanji kepada ibu bahwa kau akan membangunkan rumah mewah untuknya, tapi sekarang aku yang membangunnya dengan uang jerih payahku sendiri. Shivaji kemudian pergi dari sana, tapi baru saja berbalik badan, Parvati berteriak, "Hati-hati kalian memajang foto tersebut. Foto itu adalah foto anak kesayanganku." Shivaji mendengar hal tersebut tentu saja sangat bahagia karena emaknya masih menyayanginya. Dia jadi semakin tambah bahagia ketika Parvati memaksa Ashok untuk hormat kepada foto Shivaji. Sementara itu kini Ras Bihari mengetahui bahwa kelemahan Shivaji adalah Parvati, emaknya sendiri. Dia lalu bertemu dengan Shivaji dan mengatakan bahwa dia telah memasang bom di kuil yang akan menjadi tempat ibadahnya Parvati.
Shivaji yang mendengar hal tersebut langsung panik dan segera pergi ke sana. Tapi saat di sana, Shivaji tak pernah menemukan emaknya yang berada di kuil yang telah diinformasikan oleh Ras Bihari. Ras Bihari lalu menelpon Shivaji dan mengatakan bahwa dia salah menyebutkan nama kuil itu. Dia lalu mengerahkan Shivaji ke kuil yang lain dan Shivaji pun langsung bergegas pergi ke sana. Namun hasilnya pun nihil. Ras Bihari terus mempermainkan Shivaji hingga pada akhirnya dia sampai di sebuah kuil tempat Parvati berada. Dia ingin menghampiri emaknya, tapi tak lama kemudian dia melihat Ras Bihari datang. Ketika Shivaji ingin menembak Ras Bihari, tiba-tiba saja Asok muncul di belakangnya. Asok lalu mengenalkan Ras Bihari pada Parvati. Dia mengatakan bahwa kesuksesan ini adalah berkat bantuan Ras Bihari. Dia telah memberikan tender-tender proyek kepada Asok. Asok juga menambahkan bahwa Ras Bihari tak hanya sekedar partner baginya, melainkan juga seorang kakak. Hati Shivaji menjadi nyesek setelah mendengar hal tersebut. Dia lalu pergi menemui Asok dan memintanya untuk segera menjauhi Ras Bihari. Ras Bihari adalah orang yang licik dan berbahaya. Dia pasti sengaja melakukan ini semua untuk membuat Asok tunduk padanya, hingga dia bisa dengan mudah mengendalikan Asok dari balik-balik layar. Tak hanya itu saja, Shivaji juga menambahkan bahwa emaknya bisa saja mati dibunuh oleh Ras Bihari. Asok yang mendengar hal tersebut kemudian mengatakan kepada Shivaji, biarkan saja emak mati, toh dia itu ibuku bukan ibumu. Shivaji yang kesal mendengar kata-kata Asok langsung menggaploknya dengan sangat keras. Shivaji memberikan peringatan kepada Asok. Asok boleh bersandiwara apapun asalkan emaknya bahagia. Tapi jika sampai Asok membahayakan emaknya, maka Shivaji tak akan diam begitu saja. Shivaji lalu membawa Asok ke dalam rumahnya. Dia juga turut membawa Parvati ke sana. Parvati lalu bertanya, apa yang kau inginkan? Jika kau menginginkan harta, ambil saja semua hartaku, tapi jangan mengambil nyawa anakku. Dulu aku sudah kehilangan seorang anak dan aku tidak ingin kehilangan anakku lagi. Bahkan Parvati sampai bersujud dan memohon. Sontak saja hal itu membuat Shivaji sedih dan menangis. Beberapa hari kemudian, Parvati yang diamankan Shivaji di rumahnya sama sekali tak mau makan makanan yang telah disediakan. Hal itu membuat Shivaji menjadi bingung. Dia terus memikirkan bagaimana solusinya. Hingga pada akhirnya Nelu pun didorong masuk ke sana. Parvati mengingat bahwa Nelu adalah gadis yang pernah membantu dirinya saat membuat sebuah catering. Parvati lalu bertanya apa yang sedang Nelu lakukan di sini. Nelu lalu menjelaskan bahwa dirinya juga diculik oleh Chatrapati. Tak lama kemudian Nelu mengeluhkan bahwa saat ini perutnya lapar sekali. Parvati menawarkan makanan miliknya. Namun Nelu menolaknya karena dia takut makanan itu pasti beracun. Parvati lalu memakan makanan sebagai bukti bahwa makanan ini tidak beracun. Sejak saat itulah Parvati akhirnya mau makan bersama Nelu. Shivaji yang senang kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Nelu. Tak lama kemudian seorang pria mencurigakan datang ke lantai atas rumahnya Shivaji dengan membawa sebuah bom. Teman-teman Shivaji mengancam orang tersebut, tapi tak lama kemudian Shivaji datang dan menghabisi orang tersebut. Ternyata orang itu adalah pengalian dari Ras Bihari dalam upaya menculik Asok dan Parvati. Ras Bihari kemudian membawa Asok dan Parvati ke sebuah pabrik. Asok berterima kasih kepada Ras Bihari karena telah menyelamatkannya. Ras Bihari lalu mengatakan kepada Asok bahwa dia akan menggunakan umpan untuk memancing Shivaji ke sini dan baru kemudian menghabisinya. Asok menyetujui rencananya Ras Bihari. Dia lalu bertanya kepada Ras Bihari siapa yang akan dijadikan umpan. Ras Bihari lalu memukul kepala Asok dengan sebuah besi. Kau adalah umpan Shivaji. Asok yang kaget kemudian bertanya kepada Ras Bihari mengapa dia tega melakukan semua ini kepada dirinya. Padahal Asok telah menganggap Ras Bihari seperti kakaknya sendiri. Ras Bihari lalu menjelaskan kepada Asok bahwa orang yang selama ini memberikan tender proyek kepada Asok bukanlah dirinya melainkan Shivaji. Asok terkejut mendengar hal tersebut. Aku hanya memanfaatkan momen-momen itu untuk membodohimu, ujar Ras Bihari. Ras Bihari kemudian menggantung Asok untuk memancing Shivaji. Namun secara diam-diam Shivaji telah menyusup ke dalam sana dan membebaskan Asok. Shivaji lalu menghajar semua anak buah Ras Bihari yang ada di sana. Saat itu juga Asok menyadari bahwa dia telah salah dalam menilai Shivaji. Di saat Ras Bihari ingin melempar Shivaji dengan sebuah mesin, Asok lalu berdiri dan melindunginya. Parvati yang mendengar teriakan Asok langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Dia mengira bahwa Asok yang terkapar pasti karena perbuatan Chatrapati. Parvati lalu mengambil sebuah pistol dan menembaknya kepada Shivaji. Saat itu juga kalung yang dikenakan oleh Shivaji muncul dan dilihat oleh Parvati. Parvati lalu mendekati Chatrapati dan menanyakan dari mana dia bisa mendapatkan kalung tersebut. Parvati menuduh Chatrapati karena telah mencuri kalung tersebut. Dia lalu meminta Chatrapati untuk segera bersumpah. Namun bukannya bersumpah,
Chhatrapati justru mengatakan bahwa mau dia bersumpah ataupun tidak, dia pasti akan mengatakan kata-kata yang jujur. Parvati yang mendengar kata-kata itu langsung shock dan mengingat kembali kenangan bersama Shivaji saat masih kecil. Dia kini menyadari bahwa Chhatrapati yang ada di depannya ini adalah Shivaji, anak tirinya yang sangat dia sayangi. Parvati menangis dan meminta maaf kepada Shivaji. Namun Shivaji meminta ibunya itu berhenti menangis. Shivaji yang sudah lemah tak berdaya meminta agar dirinya bisa tidur di pangkuan emaknya. Parvati kemudian mengusap kepala Shivaji sambil menangis. Tak lama kemudian Rasbihari datang dan terus menghajar Shivaji. Shivaji yang lemah tak berdaya tentu tak mampu melawan mereka semua. Rasbihari lalu meminta Shivaji untuk segera bangun, namun Shivaji sama sekali tak mampu untuk berdiri. Tapi ketika Rasbihari hendak menggaplok Parvati, saat itu juga Shivaji bangkit dan langsung menggaplok anak buah Rasbihari hingga kepalanya muter 360 derajat. Shivaji lalu menghajar Rasbihari dengan membabi buta. Dia lalu melempar tubuh Rasbihari ke dalam mesin pemanggang. 3 bulan kemudian, Parvati bersama kedua anaknya telah berkumpul kembali. Asok telah menerima Shivaji sebagai kakaknya dan tidak ada rasa benci dalam hatinya. Saat itu mereka hendak pergi ke rumah calon mempelai wanita. Nelu yang gagal paham lalu mengancam Shivaji dengan sebuah pisau. Padahal calon mempelai wanita yang dimaksud bukanlah untuk Shivaji, melainkan untuk Asok. Dan film pun selesai.